Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku, para bapak, para ibu, hadirin hadirat, ikhwatal iman yang saya muliakan, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Selanjutnya, salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Saudaraku, ikhwatal iman, para bapak, para ibu, hadani Allah wa iyyakum. Kita kembali berjumpa dengan kitab Mukhtasar Jami'il Ulumi wal Hikami karya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Dan bagi antum yang pegang kitab, sekarang kita berada di halaman 54, yaitu wa idza hasunal islamu. Benar ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Kata beliau, wa idza hasunal islamu, apabila keislaman seseorang itu telah membaik. Islam baik, keislaman kita baikkah? Maka bertingkat-tingkat. Kata Al-Imamu Ibn Rajab, jika keislaman seseorang itu
membaik, maka iqtada tarkama la ya'ni kullahu minal muharramati wal mushtabihati wal makruhati wa fudulil mubahati allati la yahtaju ilaiha. Maka akan berkonsekuensi jika keislaman seseorang itu baik, maka konsekuensinya adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak berguna bagi dirinya, apa-apa yang tidak penting bagi dirinya, baik yang berupa perkara yang haram, perkara yang mustabihat, yang syubhat, perkara yang makruhat, yang makruh, dan perkara yang mubah tetapi berlebihan. Mubah tapi berlebihan dia tinggalkan. Itulah konsekuensi yang akan muncul pada diri seseorang ketika dia telah baik keislamannya. Dia tinggalkan yang haram, dia tinggalkan yang syubhat, dia tinggalkan yang makruhat, bahkan yang mubah pun jika berlebihan dia tinggalkan. Fa inna hadza, maka sesungguhnya ini kullahu semuanya, yang haram, yang syubhat, yang makruhat, yang fudul al-mubahat, perkara mubah tapi berlebihan, semuanya la ya'nil muslima idza kamula islamuhu, tidak menjadi perhatian, tidak menjadi kepentingan bagi muslim apabila keislamannya telah sempurna. Wa balagha ila darajatil ihsan, apabila keislamannya telah sampai kepada derajat al-ihsan. Apa itu al-ihsan? Di hadis pertama dari kitab ini yang kita sebut hadis Jibril atau Ummus Sunnah, Nabi menjelaskan al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarahu fa innahu yaraka. Bahwa apabila keislaman seseorang itu telah sampai kepada derajat al-ihsan, yaitu dia beribadah kepada Allah, dia menyembah kepada Allah dengan keyakinan dia melihat Allah, ka'annaka tarah, seolah engkau melihat Allah. Jika tidak bisa seperti itu, maka fa innahu yaraka, dia melihat engkau. Maka itulah kamula islamuhu wa balagha ila darajatil ihsan wa huwa an ya'budallaha ta'ala ka'annahu yarah fa illam yakun yarah fa innallaha yarahu. Itulah al-ihsan. Saudaraku ikhwatal iman, para bapak, para ibu, hadani Allah wa iyyakum. Selanjutnya kata al-Imam Ibn Rajab, faman abadallaha, maka barang siapa yang menyembah Allah, ala istihdari qurbihi, saat beribadah kepada Allah tegak di atas istihdar qurbi rabbih, dia menghadirkan rasa dekat dengan Rabbnya, wa musyahadatihi biqalbi, dan dia menghadirkan al-musyahadah dengan hatinya, dia menghadirkan rasa hatinya menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala, aw ala istihdari qurbillahi minhu, atau paling tidak dia menghadirkan rasa Allah itu dekat dengan dirinya, wattila'ihi alaih, dan dia menghadirkan perasaan Allah itu memandang dirinya, memandang kita. Maka barang siapa yang model ibadahnya demikian, yaitu merasa
kedekatan dirinya dengan Allah, merasa hatinya menyaksikan Allah, atau paling tidak dia merasa Allah itu dekat dan melihat kita, maka faqad hasuna islamuhu, itulah orang yang telah sempurna, itulah orang yang telah membaik keislamannya. Walazima min dalika, dan konsekuensi yang lazim dari itu adalah an yatruka kullama la ya'nihi fil Islam, yaitu dia bisa meninggalkan segala apa yang tidak ada kepentingan dirinya menurut Islam. Wa yashtaghillu bima ya'nihi fih, dan dia lebih sibuk mengupayakan hal-hal yang penting bagi dirinya menurut standar Islam. Jadi kalau kita ingin mengukur seberapa bagus keislaman kita, kalau kita ingin mengukur seberapa bagus keislaman anak-anak kita, seberapa bagus keislaman istri-istri kita, seberapa bagus keislaman orang-orang yang berinteraksi dengan kita, lihat seberapa bagus dia meninggalkan apa yang tidak penting menurut standar Islam, bukan menurut hawa nafsunya. Seberapa bagus dia menyibukkan diri dengan hal yang penting bagi dirinya menurut standar Islam, bukan standar hawa nafsunya. Seberapa bagus dia meninggalkan hal yang tidak penting menurut Islam, bukan menurut hawa nafsunya. Seberapa bagus dia mengupayakan menyibukkan diri dengan hal yang penting menurut standar Islam, bukan hawa nafsunya, maka disitulah seberapa bagus keislamannya. Itulah kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Selanjutnya, fa innahu yatawalladu min hadzainil maqamaini al-istihya'u minallahi wa tarku kulli ma yustahya minhu. Maka barang siapa yang berada di atas dua makam ini, makam yang mana? Meninggalkan yang tidak penting bagi dirinya menurut standar Islam dan menyibukkan diri dengan yang penting bagi dirinya menurut standar Islam. Barang siapa yang tegak di atas dua makam ini, maka akan lahir apa? Al-istihya'u minallah, akan lahir rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan apa-apa yang akan mendatangkan rasa malu di hadapan Allah. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, qala ba'duhum, sebagian mereka para ulama ahli ma'rifah kepada Allah, mereka berkata, istahyi minallahi ala qadri qurbihi minka, malulah kamu kepada Allah sesuai dengan kadar kedekatan Allah kepadamu menurut persepsimu. Wa khafillaha, dan takutlah engkau kepada Allah ala qadri qudratihi alaika, sesuai dengan kadar kemahamampuan Allah atas dirimu, sesuai dengan keyakinanmu. Seberapa rasa malu kita kepada Allah dari berbuat kemaksiatan, itu diukur dengan seberapa kadar keyakinan kita akan kedekatan Allah dengan kita dan kita dengan Allah. Seberapa rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah berbanding lurus dengan seberapa kadar keyakinan kita akan kemahakudratan Allah terhadap diri kita.
Wa qala ba'dul arifin, sebagian ahli ma'rifat yang lain berkata, idza takallamta, dikala engkau berbicara, fadhkur, maka ingatlah olehmu, sami'allahu laka, Allah itu maha mendengar apa yang engkau ucapkan. Agar kita jangan kebablas ngomong, sekedar ngomong. Agar kita bisa mengendalikan lisan ini. Maka saat kita berkata, sadarlah bahwasanya Allah mendengar apa yang kita katakan. Jangankan apa yang kita katakan, bahkan apa yang terbersit di dalam hati kita, Allah tahu dan Allah mendengar. Yang terang-terangan dan yang tersembunyi bagi Allah itu sama saja, sangat nyata bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata mereka, idza takallamta fadhkur sami'allahu laka, apabila engkau sedang berbicara maka sadarlah, maka ketahuilah, maka ingatlah bahwa sesungguhnya Allah mendengar. Wa idza sakatta, sebaliknya apabila engkau sedang diam, fadhkur nadrahu ilaika, maka ingatlah bahwa Allah itu melihat dirimu. Artinya ketika kita sedang tidak berbicara, ketika kita sedang diam, itu bukan berarti tidak ada konsekuensi perhitungan di hadapan Allah kelak di akhirat nanti. Bicaranya kita ada konsekuensi hisab di hadapan Allah, diamnya kita ada konsekuensi hisab di hadapan Allah kelak di akhirat nanti. Maka ketika kita berbicara, hati-hatilah berbicara, karena Allah mendengar dan Allah akan menghisabnya. Dan ketika kita diam, maka hati-hatilah diamnya kita ini, karena Allah melihat apa yang kita bersikap di kala itu. Wa qala al-Hasan, Al-Imam Al-Hasan, beliau berkata, min alamati i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi, di antara pertanda bahwa Allah itu berpaling dari hambanya. Lihat, ketika seseorang itu tidak mendapatkan perhatian dari Allah, ya, ketika Allah berpaling dari seorang hamba, maka adakah keburukan yang lebih buruk ketimbang ketika orang berada pada posisi Allah berpaling dari dirinya? Kata Al-Imamu Al-Hasan, ketahuilah di antara pertanda bahwa Allah itu berpaling dari seorang hamba adalah an yaj'ala syughlahu fima la ya'nihi, ketika seorang hamba itu dijadikan kesibukannya kepada hal-hal yang tidak ada kepentingannya menurut standar Islam. Waktunya, energinya, tenaganya, biayanya, semuanya dikerahkan kepada apa yang tidak penting bagi dirinya menurut standar Islam. Maka barang siapa yang kehidupannya seperti itu, ketahuilah Allah sedang berpaling dari orang yang semacam ini. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala Sahal ibn Abdullah At-Tusturi, kata beliau, man takallama fima la ya'ni, barang siapa yang berbicara di dalam perkara yang tidak ada kepentingan bagi dirinya menurut standar Islam, maka hurimas sidqa, maka dia akan dihalangi dari kejujuran. Kalau kita simak perkataan beliau ini, kalau kita ingin mendeteksi orang yang akan berinteraksi dengan kita ini, apakah orang yang jujur ataukah orang yang dusta, apakah orang yang jujur ataukah dia pengkhianat, maka lihat keseharian dia berbicara.
kalau dia adalah takallama fima la ya'ni, kalau dia tipe orang yang berbicara, semua dibicarakan hal yang tidak ada kepentingan bagi dirinya menurut standar Islam, maka ketahuilah, kata beliau, dia akan terhalang, dia akan terjauhkan dari sikap kejujuran. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Sedangkan kejujuran itu penting. Karena sebagaimana kemarin di hadis yang ke-11, Nabi mengatakan bahwasanya innas sidqa tuma'ninatun, bahwasanya kejujuran itu menenteramkan pelakunya dan menenteramkan lawan interaksinya. Orang yang berinteraksi dengan orang yang jujur akan tentram. Tentram bagi dirinya dan dia menyebarkan ketentraman bagi orang lain. Itulah kejujuran. Dan itulah mestinya seorang muslim. Karena kata Nabi ya, bahwa al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim adalah ketika muslimin yang lain selamat dari ulah lisan dan tangannya. Dan ketika seseorang itu adalah pengkhianat, bukan orang yang jujur, ketika orang itu pendusta, bukan orang yang jujur, maka dia sedang membahayakan orang-orang di sekelilingnya. Bahkan sebelum membahayakan orang lain, dia sedang membahayakan dirinya sendiri. Maka tengoklah diri kita, apakah kita termasuk man takallama fima la ya'ni? Jika iya, na'udzubillahi min dzalik, kita akan terperosok kepada status sebagai orang yang tidak jujur. Dan ketidakjujuran itu adalah salah satu poin yang menjadikan seseorang itu terindikasi sebagai orang munafik. Wal'iyadu billah. Selanjutnya, waqala Ma'ruf, beliau berkata, kalamul abdi fima la ya'nihi, pembicaraan seorang hamba fima la ya'nihi, di dalam perkara yang tidak ada kepentingan bagi dirinya menurut standar Islam, itu adalah khudlanun minallahi subhanahu wa ta'ala. Itu bentuk penghinaan dari Allah kepada orang tersebut. Muliakah kita di hadapan Allah, atau sebaliknya hinakah kita di hadapan Allah? Muliakah seseorang itu di hadapan Allah, atau hinakah seseorang itu di hadapan Allah? Lihat dari pembicaraannya. Jika pembicaraan dia adalah isinya adalah fima la ya'ni, maka itu artinya dia adalah orang yang hina di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, maka dengan standar-standar ini kita menjadi jelas siapa saya, siapa antum, siapa dia, siapa mereka. Dan kita perlu data tentang diri kita dan tentang orang lain, karena kita akan berinteraksi dengan mereka yang terkadang taruhannya adalah apa? Harta kita. Terkadang taruhannya adalah bahkan iman kita. Karena al-mar'u ala dini khalili, karena seseorang itu berada di atas agama orang-orang yang dia berinteraksi kuat dengan orang lain itu. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka selanjutnya kemudian Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menjelaskan tentang bagaimana keutamaan dan kemuliaan meninggalkan apa-apa yang tidak penting. Ya, fadlu tarki ma la ya'ni, atau fadlu tarki ma la yu'na. Keutamaan meninggalkan apa-apa yang tidak dianggap penting menurut standar Islam. Kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, hadzal hadis yang mana? Hadis ini
Itu hadis yang ke-12 ini, di mana Nabi bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara sebagian pertanda bagusnya keislaman seseorang adalah ketika dia meninggalkan apa yang tidak penting bagi dirinya menurut standar Islam. Hadis ini, kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, yadullu, menunjukkan, ala anna tarka ma la ya'nil mar'a min husni islamihi. Menunjukkan bahwasannya meninggalkan apa yang tidak penting bagi diri seseorang hamba itu adalah merupakan bagian dari bagusnya keislaman seseorang itu. Maka fa idza taraka ma la ya'nihi, apabila seorang hamba itu meninggalkan apa yang tidak penting bagi dirinya, wa fa'ala ma ya'nihi kullahu, dan dia melakukan yang penting bagi dirinya semuanya, faqad kamula husnu islamihi, maka telah sempurna kualitas bagusnya keislaman seorang hamba itu. Wa qad ja'at al ahaditsu bi fadli man hasuna islamuhu, telah datang banyak hadis yang menerangkan keutamaan dari bagusnya keislaman seseorang. Wa annahu, dan bahwasannya orang yang bagus keislamannya itu tudha'afu hasanatuhu, kebaikannya dilipat gandakan. Wa tukaffaru sayyi'atuhu, dan keburukannya dihapuskan. Artinya saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, pelipat gandaan pahala dari 10 kali lipat, dilipat gandakan lebih banyak lagi. Tidak hanya sekedar 1 dibalas 10, tetapi bisa lebih daripada itu. Itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Ada faktor tempat. Makanya satu sholat di Masjid Nabawi lebih afdol berapa? 1000 sholat dibanding sholat di masjid lain selain Masjidil Haram. Faktor tempat. Apalagi di Masjid Al-Haram Makkah. Ya. Yang kedua, faktor waktu. Di antara faktor yang mempengaruhi bahwasannya sebuah amalan itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah faktor waktu. Seperti waktu Lailatul Qadar, seperti waktu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, atau seperti waktu yang bernama bulan-bulan haram. Dan kita sekarang berada di salah satu bulan haram, yaitu bulan Rajab. Ini faktor menjadi apa? Penyebab yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mempengaruhi sebuah amalan itu dilipat gandakan kebaikannya. Dan juga pelipat gandaan kebaikan itu dipengaruhi oleh kualitas keislaman pelakunya. Ya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, kata beliau, la tasubbu ashabi, jangan kau lecehkan para sahabatku. Ya. Lau anfaqtum mithla Uhudin dhahaban, seandainya kalian berinfak emas segede gunung Uhud, itu belum setara dengan infak yang dilakukan oleh sahabat beliau yang hanya 1 mud atau setengah mud. Kenapa? Faktor pelakunya, faktor keislaman pelakunya. Maka demikianlah hadis ini, di mana kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah bahwasanya betapa banyak hadis yang datang menerangkan bahwa ketika keislaman seseorang itu telah baik kualitasnya, maka tudha'afu hasanatuhu,
kebaikannya dilipat gandakan, bukan hanya sekedar satu dibalas 10 kali lipat, bahkan bisa lebih daripada itu. Wa tukaffaru sayyi'atuhu, dan keburukannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini faktor yang mempengaruhi adalah apa? Bagusnya kualitas keislaman seseorang. Maka di sini kita sama-sama muslim, kita sama-sama beragama Islam, kita sama-sama ahli salat, kita sama-sama ahli kiblat. Tetapi siapa yang lebih banyak kebaikannya, bukan hanya dari sisi kuantitas jumlah, tetapi dari sisi kualitas adalah dipengaruhi oleh seberapa bagus keislaman seseorang itu. Selanjutnya kata al-Imam Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah, wadh-dhahiru, yang zahir secara lahiriah, anna kathratal mudha'afati takunu bihasabi husnil islami, bahwasanya seberapa banyak dilipat gandakannya kebaikan seseorang itu adalah bihasabi husni al-islam, adalah disesuaikan dengan seberapa bagusnya keislaman pelaku kebaikan itu. Saya berbuat kebaikan yang sama dengan antum, tapi balasan kebaikan yang Allah berikan kepada antum lebih baik dan lebih banyak daripada yang Allah berikan kepada saya, padahal amalan dengan amalan yang sama. Apa sebabnya? Karena keislaman antum lebih baik daripada saya. Maka kata al-Imam Ibn Rajab, wadh-dhahiru anna kathratal mudha'afati, bahwa banyaknya pelipat gandaan itu adalah bihasabi husnil islam, sesuai dengan seberapa bagusnya keislaman pelakunya. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Kemudian Al-Imam Ibn Rajab mendatangkan hadis yang mendasari ucapan beliau tadi, yang mengatakan bahwasannya berapa banyak pelipat gandaan itu adalah berbanding lurus dengan seberapa kebagusan kualitas keislaman seseorang, di mana kata Nabi, idza ahsana ahadukum islamahu, apabila seseorang di antara kalian telah ahsana, memperbagus keislamannya, fa kullu hasanatin ya'maluha, maka orang yang telah bagus keislamannya, kualitasnya telah bagus, maka apa kata Nabi? Fa kullu hasanatin ya'maluha, maka setiap satu kebaikan yang dia lakukan, tuktabu, ditulis satu kebaikan itu, bi'ashri amthaliha, dengan 10 kali lipat, ila 700 dhi'fin, sampai kepada 700 lipat kali. Bukan hanya satu dibalas 10 kali lipat, tetapi lebih daripada itu sampai kepada kelipatan 700 kali lipat. Dan sebaliknya, wa kullu sayyi'atin ya'maluha, setiap satu keburukan yang dilakukan oleh orang yang telah bagus kualitas keislamannya, tuktabu bimithliha hatta yalqallaha subhanahu wa ta'ala, dicatat hanya satu, ya. Dicatat hanya satu balasan keburukan itu. Dan kata al-Imam Ibn Rajab al-Hambali, fal mudha'afatu lil hasanati bi'ashri amthaliha la budda minhu, bahwasanya kalau pelipat gandaan satu kebaikan dilipat gandakan balasannya 10 kali lipat, itu adalah perkara yang la budda minhu, pasti itu, ya, siapapun pelakunya. Kalau satu kebaikan dibalas 10 kali lipat, itu adalah apa? Perkara yang la budda minhu, pasti terjadinya siapapun pelakunya.
dari kalangan orang-orang yang beriman. Sedangkan waziyadatu ala dzalika, sedangkan kalau ada orang-orang tertentu pelipat gandaannya lebih daripada 10 kali lipat, itu takunu bihasabi ihsanil al-Islam. Itu adalah dipengaruhi oleh faktor seberapa bagusnya keislaman dia. Jadi apa? Jatah dasar adalah 1 dibalas 10 kali lipat, semuanya seperti itu. Tetapi ada sebagian orang yang balasan kebaikannya itu bukan berhenti kepada 1 dibalas 10 kali lipat, tapi bisa lebih berlipat-lipat lagi. Itu adalah dipengaruhi oleh seberapa bagus keislamannya. Takunu bihasabi ihsanil Islam wa ikhlasin niyati, juga dipengaruhi oleh keikhlasan niatnya. Wal hajati ila dzalikal amali wa fadlihi, dan juga dipengaruhi oleh seberapa tingkat kebutuhan terhadap amalan itu. Ya. Antum bersedekah dengan nominal yang sama 100.000 kepada orang yang memiliki kecukupan tapi masih dalam standar miskin di mata antum, dengan orang yang tidak punya sama sekali untuk makan di hari itu, sama 100.000-nya, sama nominalnya, tapi karena yang ini tingkat kebutuhan terhadap 100.000 itu lebih butuh ketimbang orang lain, maka kemuliaan 100.000 yang sama itu yang diberikan kepada orang yang memiliki tingkat kebutuhan yang darurat, itu pahalanya lebih besar ketimbang 100.000 yang sama diberikan kepada orang yang tidak darurat. Dan juga dipengaruhi oleh keutamaan amal itu. Kan nafaqati fil jihadi wa fil haji wa fil aqaribi wa fil yatama wal masakini wa awqatil hajati ila nafaqah, seperti nafkah dalam jihad, ya. Seperti nafkah yang kita keluarkan untuk biaya haji, seperti nafkah yang kita berikan kepada kerabat. Kita punya kerabat memiliki hubungan rahim dengan kita, dan dia butuh, dan ada orang lain juga butuh yang tidak ada hubungan kerabat dengan kita. Kita bagi semuanya, kita beri semuanya, karena ada kelebihan yang mencukupi untuk kebagian semua. Maka kemuliaan yang kita berikan kepada kerabat, nafkah yang kita berikan kepada kerabat itu lebih mulia ketimbang nominal yang sama kita berikan kepada orang lain. Kenapa? Karena nafkah yang kita berikan, sedekah yang kita berikan kepada kerabat, selain kita mendapatkan kebaikan sedekah, juga kebaikan apa? Silaturahim, terjalinnya hubungan kekerabatan yang utuh. Sedangkan sedekah yang kita berikan kepada orang lain itu hanya satu kebaikan yang bernama kebaikan sedekah saja, tidak ada kebaikan terbangunnya silaturahim. Jadi pelipat gandaan sebuah amalan kebaikan itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Maka pandai-pandailah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelipat gandaan kebaikan yang kita lakukan. Maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kata Nabi, idza aslamal 'abdu fahasuna islamuhu, apabila seorang hamba telah masuk Islam, berarti sebelumnya kafir. Seorang kafir masuk Islam, kemudian bagus Islamnya, maka apa kata Rasul?
kataballahu lahu kulla hasanatin kana azlafaha. Allah akan mencatat semua kebaikan yang dahulu dia lakukan ketika masih dalam kekafirannya. Ya. Jadi kebaikan yang pernah dia lakukan dahulu saat kekafirannya dengan sebab keislamannya dan kemudian dia perbagus keislamannya, maka Allah catat semua kebaikan yang dahulu dia lakukan di saat kekafirannya. Wa muhiyat anhu kullu sayyi'atin kana azlafaha, dan juga dihapus semua keburukan yang dahulu dia lakukan. Masya Allah, luar biasa. Ini jawaban dari pertanyaan sebagian kita yang mungkin bertanya-tanya, apakah orang kafir itu bisa mengambil manfaat dari dari kebaikan yang pernah dia lakukan saat kekafirannya di akhirat nanti? Apakah dia bisa mengambil manfaat dari kebaikan yang pernah dia lakukan dahulu saat dia masih kafir? Dan apakah semua keburukan yang dia lakukan saat masih dalam kekafirannya itu akan diampuni? Maka inilah jawabannya. Kata Nabi, "Idza aslama al-'abdu fahasuna islamu." Apabila seorang hamba masuk Islam dan kemudian bagus keislamannya, maka Allah catat baginya semua kebaikan yang kana azlafaha, semua kebaikan yang pernah dia lakukan. Wa muhiyat anhu kullu sayyi'atin kana azlafaha, dan dihapus daripadanya, dihapus dari orang itu semua keburukan yang dahulu dia lakukan. Thumma kana ba'da dzalikal qisas, kemudian setelah itu berlaku atasnya qisas dalam kehidupan dunia. Tapi kebaikan yang pernah dia lakukan saat dalam keadaan kafir dahulu, keburukan yang pernah dia lakukan dahulu saat dia dalam kekafirannya, kebaikannya akan dicatat dan keburukannya akan dihapus. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'fin, ya, yaitu bahwasannya satu kebaikan yang dia lakukan akan dibalas dengan 10 kali lipat sampai kepada 700 kali lipat. Sedangkan wasayyi'atu bimithliha, sedangkan keburukan yang dia lakukan saat setelah menjadi muslim itu bimithliha dicatat satu, illa an yatajawazallah, kecuali kalau Allah memaafkan saja. Artinya keburukan yang dia lakukan setelah menjadi muslim itu, jikapun dicatat hanya 1:1, tapi itu pun masih ada janji Allah ampunan, diabaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah maka kenapa tadi di atas Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwasannya di antara kemuliaan meninggalkan apa yang tidak penting bagi dirinya, ya, menurut standar Islam, adalah dilipat gandakannya kebaikan itu, bukan hanya 1, dilipat gandakan 10, bahkan bisa ratusan. Dan bahkan kebaikan yang dahulu dia lakukan saat belum baik Islamnya akan kembali dicatat, dibalikkan kepada pelakunya, diserahkan kepada pelakunya. Dan keburukan dahulu yang dia lakukan saat dia belum baik, yakni belum Islam, dan kemudian baik Islamnya, maka keburukan itu akan dihapus saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah dalam sebuah hadis Nabi bersabda, al-islamu yahdimu ma qablahu minadz-dzunubi wal atham, bahwa keislaman seseorang itu meruntuhkan
apa yang sebelum Islam, meluluh lantakkan, menghapuskan apa-apa dari keburukan yang dia lakukan sebelum keislamannya. Sebagaimana juga orang yang bertaubat dan kemudian dia lebih baik setelah bertaubat, maka at-taubatu ya atau at-taibu kaman la dzamba lahu. Inilah kemuliaan apa? Kebaikan keislaman seseorang. Ya. Kemuliaan husnu islamil mar'i. Inilah kemuliaan, keutamaan ketika kita memperbaiki keislaman kita. Dan di antara pertanda baiknya keislaman kita adalah tarku ma la ya'ni. Ketika kita atau ketika seorang hamba itu meninggalkan apa yang tidak penting baginya menurut standar Islam, maka kebaikannya akan dilipat gandakan dan keburukannya akan dihapuskan. Ya. Sekali lagi, bahwasannya dengan sebab bagusnya keislaman seseorang dan tanda bagusnya keislaman seseorang itu adalah tarku ma la ya'ni, ketika seseorang itu meninggalkan apa yang tidak penting bagi dirinya menurut standar Islam, maka kemuliaannya adalah kebaikannya dilipat gandakan, bahkan kebaikan masa lalu sebelum dia Islam Allah balikkan, Allah serahkan kembali, Allah catat untuknya, dan keburukannya dihapuskan. Ini luar biasa. Maka kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara pertanda bagusnya keislaman seorang hamba adalah ketika dia meninggalkan apa yang tidak penting bagi dirinya dan tentunya menurut standar syariat atau Islam. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.